Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Di sebuah desa sunyi di wilayah Jilan, Persia, lahirlah seorang bayi yang kelak mengguncang dunia ruhani Islam. Namanya adalah Abdul Qadir Al-Jilani. Sejak awal kehidupannya, sudah tampak tanda-tanda yang tidak biasa. Ibunya adalah wanita salehah, dan keluarganya memiliki garis keturunan mulia yang bersambung kepada Rasulullah. Namun yang paling menggetarkan adalah sebuah kisah yang terus dikenang. Ketika bulan Ramadan tiba, bayi kecil itu tidak mau menyusu di siang hari. Seakan-akan sejak dalam buayan, ia telah mengenal makna puasa dan ketaatan. Waktu berlalu, ia tumbuh menjadi pemuda yang haus akan ilmu. Di usia sekitar 18 tahun, ia berdiri di hadapan ibunya, memohon izin untuk pergi menuntut ilmu ke Baghdad, kota yang saat itu menjadi pusat peradaban Islam. Ibunya mengizinkan, namun dengan satu pesan yang sederhana, tapi berat untuk dijaga sepanjang hidup. Wahai anakku, jangan pernah berdusta dalam keadaan apapun. Dengan bekal yang sangat sederhana dan doa seorang ibu, ia pun berangkat. Perjalanan itu panjang dan berbahaya. Hingga suatu hari, rombongan yang ia ikuti dihadang oleh perampok. Satu persatu orang diperiksa, diambil hartanya. Ketika tiba giliran Abdul Qadir muda, seorang perampok bertanya, "Apakah kamu punya harta?" Ia menjawab dengan tenang, "Ya, aku punya 40 dinar dijahit di dalam pakaianku." Perampok itu terkejut. Ia mengira anak ini bercanda, namun ketika diperiksa, benar saja uang itu ada. Pemimpin perampok pun datang, heran melihat kejujuran yang langka di tengah ketakutan. "Mengapa kamu jujur?" tanyanya. Abdul Qadir menjawab, "Ibuku berpesan agar aku tidak pernah berdusta. Aku tidak ingin mengkhianati pesannya." Saat itu juga, hati para perampok luluh. Pemimpin mereka menangis, lalu berkata, "Kamu takut mengkhianati ibumu, sementara aku tidak takut mengkhianati Allah." Hari itu, mereka semua bertaubat. Dari satu kejujuran, lahir perubahan besar. Sesampainya di Baghdad, perjalanan ilmu dimulai. Ia belajar kepada para ulama besar, menguasai berbagai disiplin ilmu agama. Namun, ia tidak berhenti di situ. Ia tahu, ilmu tanpa pembersihan hati hanyalah beban. Maka dimulailah fase yang paling berat dalam hidupnya. Ia meninggalkan keramaian, memilih jalan sunyi. Bertahun-tahun ia hidup dalam kesederhanaan, bahkan kekurangan. Ia beribadah di gurun, menahan lapar, melawan hawa nafsu, dan membersihkan hatinya dari cinta dunia. Dalam kesunyian itu, ia menghadapi berbagai ujian baik dari dalam dirinya, maupun godaan yang datang secara halus. Namun, ia tetap teguh. Ia tidak tertipu oleh kemuliaan palsu, tidak tergoda oleh bisikan yang menyesatkan. Ia hanya berpegang pada satu hal, kebenaran yang datang dari Allah. Hingga akhirnya, tibalah saatnya. Ia kembali ke tengah manusia. Di Baghdad, ia mulai berdakwah. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Majelisnya dipenuhi manusia dari berbagai penjuru. Ribuan orang duduk, mendengarkan setiap kata yang keluar dari lisannya. Bukan sekadar ceramah, tapi nasihat yang menusuk hati. Banyak yang datang dengan dosa, pulang dengan air mata taubat. Banyak yang datang dengan hati keras, pulang dengan hati yang lembut. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu, ia menghidupkan hati. Namanya mulai dikenal sebagai Sultanul Aulia, pemimpin para wali. Namun di balik kemuliaan itu, ia tetap rendah hati. Ia tidak pernah merasa tinggi, justru semakin merasa kecil di hadapan Allah. Hingga akhirnya, pada tahun 1166 perjalanan panjang itu mencapai akhir. Ia wafat di Baghdad. Namun kisahnya tidak pernah benar-benar berakhir. Hingga hari ini, namanya masih disebut dengan penuh cinta. Ajarannya masih hidup dan jejaknya masih menjadi cahaya bagi mereka yang mencari jalan menuju Allah. Dari seorang bayi yang tidak menyusu di siang Ramadan, menjadi seorang wali besar yang menghidupkan hati umat. Kisahnya mengajarkan kita satu hal yang sangat dalam, bahwa jalan menuju kemuliaan tidak dimulai dari kekuatan, bukan dari harta, dan bukan dari popularitas, tapi dari satu hal yang sering dianggap sepele, kejujuran. Kejujuran.